Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hesti, Nikita Audilulu Hailullah, saya sendiri Nur Fitriani, dan Widya Fitriasari. Di sini kami akan menampilkan video tentang vitamin dan mineral. Adapun aspek pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, farmakodinamik, farmakokinetik, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan dan bekerja sebagai kofaktor untuk enzim metabolisme. Vitamin sendiri dibedakan menjadi vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak ini terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin larut air terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Fungsi vitamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koenzim bagi enzim tertentu, misalnya vitamin dari kelompok B bekerja sebagai koenzim yang aktif pada proses metabolisme dan pembentukan energi. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan tubuh, jika asupan vitamin tidak mencukupi, tubuh akan lebih rentan terhadap penyakit, sehingga dapat menyebabkan metabolisme tubuh akan terganggu. Yang ketiga, untuk melengkapi karbohidrat, kalori, mineral, dan lainnya. Dan yang terakhir, dengan asupan vitamin yang cukup akan membantu proses penyembuhan penyakit. Penggolongan vitamin. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B, ada tiamin, vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, niacin, vitamin B3, asam pantotenat, vitamin B5, pyridoxine, vitamin B6, biotin, vitamin B7, asam folat, vitamin B9, kobalamin, vitamin B12, dan C. Selanjutnya, vitamin A atau retinol. Sumber susu, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Indikasinya untuk pengobatan kekurangan vitamin A, menjaga kesehatan kulit, mata, dan imunitas tubuh. Farmakodinamik, yaitu retinol bekerja dengan cara berikatan dengan mengaktifkan retinoid reseptor atau RARS sehingga menginduksi defisiensi sel, menginisiasi proses apoptosis sel, kanker, dan mencegah karsinogenesis. Pada farmakokinetiknya, konsentrasi serum yaitu 300-700 pada dewasa, 200-500 pada bayi. Waktu plasma puncak yaitu pada 4-5 jam, larutan minyak 304 jam, larut dalam air. Absorpsi, vitamin A diabsorpsi sempurna melalui saluran cerna. Distribusinya terutama disimpan di hati sebagai retinil palmitat. Pada metabolismenya, glukuronidasi hati, dekarboksilase, pada ekskresi urin dan feses melalui empedu. Selanjutnya, pada gejala defisiensi, antara lain buta malam, seroftalmia, dan hiperkeratosis. Dosisnya pada defisiensi 25-50.000 U sehari selama maksimal 2 bulan. Profilaksis bagi anak-anak yaitu 1.000 U dan dewasa 2.500-5.000 U sehari. Kontraindikasinya hipersensitivitas vitamin A, hipervitaminiosis A, dan kehamilan. Efek sampingnya yaitu dapat berubah reaksi alergi ringan hingga anafilasis, dermatitis, kerapuhan stratum corneum, konjungtivis, panosia, dan opasitas kornea. Interaksinya pada retinol bereaksi dengan neomisin, alkohol, dan sediaan vitamin A lainnya. Selanjutnya pada vitamin D. Vitamin D, ergolaxiferol D2 dan kolekalsiferol D3. Indikasinya pada vitamin D diindikasikan untuk digunakan dalam pengobatan hipoparatiroidisme, raktis refraktor, atau yang dikenal juga sebagai raktis resisten vitamin D, dan hipofosfatemia familial. Mekanisme kerjanya yaitu untuk aktivitasnya, ergosalsiferol diperlukan untuk diubah menjadi metabolit hidroksilasi aktif yang beredar dan diangkut ke organ target untuk mengikat targetnya. Reseptor vitamin D, aktivasi reseptor vitamin D adalah bagian dari sistem endokrin vitamin D dan dijelaskan oleh produksi, perubahan tingkat transkripsi gen target reseptor vitamin D.
Pada farmakokinetiknya, yang pertama absorpsi, vitamin D3 dan D2 mudah diserap dari usus kecil atau proksimal dan distal. Pada ikatan protein, beberapa penelitian menunjukkan vitamin D3 menunjukkan pengikatan protein 50-80%, sementara yang lain membahas vitamin D2 memiliki ikatan protein lebih 99,8%. Di metabolisme di hati, eliminasi yaitu rute ekskresi utama vitamin D adalah melalui empedu ke dalam feses atau ergoklasifferol dan urin. Kontraindikasinya yaitu hiperglikemia, hipervitaminiosis D, ergosalsilferol oral, gastrointestinal GI, hati, atau penyakit biliar yang berhubungan dengan malabsorpsi analog vitamin D, hipersensitivitas yang terdokumentasi dengan obat-obatan yang dapat memiliki reaksi silang alergi dengan ergosalsilferol. Efek sampingnya gejala overdosis termasuk anoreksia, malas, mual, dan muntah, diare, berat badan turun, poliuria, berkeringat, sakit kepala, haus, vertigo, dan kadar kalsium serta fosfat meningkat dalam plasma dan urin. Interaksinya yaitu interaksi obat diantaranya adalah peningkatan resiko hiperglikemia pada penggunaan bersamaan dengan tiazid. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E yaitu tokoferol. Indikasinya, suplementasi vitamin E diindikasikan untuk pengobatan defisiensi vitamin E yang dapat terjadi pada cystic fibrosis, kolestasis, dan penyakit hati yang parah, abetalipoproteinemia atau pola makan yang buruk. Untuk mekanisme kerja, sebagian besar efek vitamin E masih belum diketahui. Vitamin E adalah antioksidan, mencegah reaksi radikal bebas dengan membran sel, namun dalam beberapa kasus, vitamin E telah terbukti memiliki aktivitas prooksidan. Untuk farmakokinetik, absorpsi berkurang pada pasien dengan riwayat malabsorpsi, preparat air lebih baik diserap daripada preparat minyak. Distribusi, semua jaringan tubuh terutama jaringan adiposa tempat penyimpanannya. Metabolisme di hati, ekskresi di feses. Dosis dan durasi penggunaan vitamin E akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien, jenis sediaan vitamin E, dan usia pasien. Kontraindikasi, hipersensitivitas terhadap vitamin E atau komponen formulasi. Efek sampingnya, vitamin E jarang menyebabkan efek samping terutama jika dikonsumsi dalam dosis yang sesuai. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, vitamin E dapat menimbulkan efek samping berupa mual, diare, pusing, nyeri, perut, lelah yang tak biasa, atau penglihatan kabur. Interaksinya, pertama, peningkatan resiko terjadi perdarahan yang dikonsumsi dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Yang kedua, penurunan penyerapan vitamin E jika dikonsumsi dengan kolestiramin, kolestipol, atau orlistat. Vitamin B6 atau piridoksin. Indikasi, piridoksin diindikasikan untuk pengobatan defisiensi vitamin B6 dan untuk profilaksis neuropati perifer yang diinduksi isoniazid. Mekanisme kerja berperan dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, membantu dalam sintesis GABA, membantu pelepasan glikogen yang disimpan hati dan otot. Farmakokinetik, absorpsi parenteral atau enteral diserap dengan baik. Vitamin B mudah diserap dari saluran pencernaan, kecuali pada sindrom malabsorpsi. Piridoksin diserap terutama di jejunum. Simex piridoksin dicapai dalam 5,5 jam. Metabolisme hati menjadi pridoksal fosfat dan pridoksamin fosfat atau bentuk aktif. Ekresi diekresikan di urin. Kontraindikasi, hipersensitivitas, efek samping vitamin B6 atau piridoksin umumnya timbul jika digunakan dalam dosis yang sangat tinggi dan penggunaan jangka panjang. Beberapa efek samping yang dapat muncul setelah menggunakan suplemen ini adalah mual, sakit kepala, dan mengantuk. Interaksi, penurunan kadar piridoksin di dalam darah jika digunakan bersama obat isoniazid, penisilamin atau pil KB, penurunan efektivitas obat levodopa, fenobarbital, atau phenytoin. Dosis mengatasi defisiensi vitamin B6 maksimal 150 mg per hari, mengobati anemia sideroblastik 200 sampai 600 mg per hari, mengatasi nyeri saraf atau neuropati akibat konsumsi obat isoniazid 50 mg 3 kali sehari maksimal 200 mg per hari.
Mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang merupakan bagian penting dari enzim, mengatur berbagai fungsi fisiologis dan dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan termasuk tulang. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui, atau senyawa organik biasanya tidak termasuk. Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Peranan mineral dalam proses metabolisme. Sebagian besar, mineral berguna bagi metabolisme tubuh, keseimbangan kadar air, dan kesehatan tulang. Akan tetapi, mineral juga bisa berperan ke dalam ratusan fungsi kecil lainnya untuk mendukung kesehatan. Di samping itu, mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim. Keseimbangan N-mineral di dalam cairan tubuh diperlukan untuk pengaturan pekerjaan enzim-enzim, pemeliharaan keseimbangan asam basa, membantu transfer ikatan-ikatan penting melalui membran sel, dan pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap rangsangan. Besi atau Fe. Besi berfungsi dalam pembentukan hemoglobin. Defisiensinya menyebabkan anemia ferriprive. Lebih mudah diserap usus dalam bentuk ferro karena mekanisme autoregulasi yang diatur oleh kadar ferritin yang terdapat di dalam sel-sel mukosa pada usus. Pada kondisi normal, diserap tubuh hingga 10%. Pada keadaan defisiensi bisa lebih banyak. Besi diserap tubuh dalam dua bentuk heme dan non-heme. Vitamin C dapat membantu penyerapan besi dengan cara mereduksi bentuk ferrin menjadi ferro atau membentuk ikatan bersama besi menjadi ferroaskorbat. Selanjutnya, fosfor atau T. Mineral ini terlibat dalam penggunaan vitamin B kompleks dalam tubuh. Fosfor terdapat pada semua jaringan tubuh dan di dalam tulang gigi didapatkan dalam jumlah yang hampir sama dengan jumlah kalsium. Fosfor sangat penting sebagai buffer cairan dalam tubuh. Lemak, protein, karbohidrat, dan berbagai enzim yang berperan dalam transfer energi yang mengandung mineral. Selanjutnya pada kobalt atau CO. Unsur kobalt berkaitan erat dengan fungsi vitamin 12 pada vitamin B12 yang berguna dalam pembentukan darah dan sistem saraf. Kobalt adalah inti dari vitamin B12 atau cyanokobalamin. Diserap dalam tubuh dalam bentuk vitamin B12 hanya bisa diserap tubuh jika berasal dari sumber makanan hewani. Berfungsi sebagai pengganti mangan dalam aktivasi beberapa enzim, misalnya di peptidase glisil-glisin. Selanjutnya krom atau Cr. Diserap tubuh hanya yang berbentuk kromium valensi 3 dan valensi 6 dan bersifat karsinogen. Berperan besar dalam kerja insulin dalam tubuh, membantu insulin dengan cara mempermudah masuknya glukosa ke sel untuk dibakar menjadi energi. Juga membantu pada penderita diabetes yang mengalami resistensi insulin. Penyerapan krom oleh tubuh hanya 2%, sedangkan tubuh memerlukan 1-2 mcg per hari. Suplemen Cr biasanya berbentuk krompisolinate dengan dosis 1 kali per hari 100-200 mcg. Sumber makanan yang mengandung krom adalah kopi, teh, kentang, tiram, daging olahan, biji-bijian, brokoli, dan bir. Selanjutnya magnesium berfungsi dalam proses relaksasi otot dan berperan dalam metabolisme kalsium dan protein tulang. Penting untuk penyerapan kalsium, kalium, dan natrium. Dapat menstimulir sistem imun. Dibutuhkan tubuh sebesar 450-500 mg per hari. Sumber makanan yang mengandung magnesium antara lain yaitu sayuran hijau, biji-bijian, ikan, alpukat, dan kacang kedelai. Dosis pada penderita osteoporosis yaitu 1-3 kali sehari, 250 mg selama 2 tahun. Selanjutnya selenium. Berperan dalam menggantikan fungsi sulfur di dalam tubuh, khasiat utama sebagai antioksidan, terutama melindungi eritrosit dari radikal peroksida atau H2O2. Sebagai kofaktor sejumlah enzim, misalnya glutathione peroksid, menghambat proses perubahan karbohidrat menjadi epoksida yang bersifat karsinogen. Selanjutnya mangan dan molibden. Berfungsi sebagai bagian enzim yang penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Terdapat dalam tubuh sebanyak 12-20 mg, terutama di dalam mitokondria. Kebutuhan asupan sehari-hari yaitu mangan 5 mg dan molibden yaitu 1 mg. Makanan yang mengandung mangan dan molibden antara lain yaitu teh, coklat, padi-padian, kacang-kacangan, dan tidak diketahui efek defisiensi dan toksisitasnya. Selanjutnya seng dan tembaga. Seng merupakan elemen spura dengan kandungan tertinggi di tubuh yaitu 1,5-2 gram. Banyak terdapat di tulang dan prostat.
merupakan kofaktor bagi banyak enzim dalam sintesa dan perombakan protein, lemak, dan karbohidrat. Tembaga merupakan kofaktor bagi sejumlah enzim, antara lain sitokrom oksidase dan beta hidroksilase. Juga terlibat pada mobilisasi besi atau Fe. Di tubuh tergantung KI 100 mg tembaga dibutuhkan tubuh 2-3 mg per hari, diserap tubuh sebanyak 30%, ekskresi melalui empedu dan sedikit dinding usus. Penyerapan dapat terhambat oleh tembaga, dosis 8-20 mg per hari, CuSO4. Makanan yang mengandung tembaga seperti kerang, kacang-kacangan, tempe, keju, terutama keju, susu, dan susu kambing. Ini merupakan contoh obat yang mengandung vitamin dan mineral yang dapat kita lihat di apotek. Biasanya ada Renovit dan Caviplex. Ini merupakan daftar pustaka sebagai sumber materi yang kami dapatkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.